Asia itu istrinya Fir'aun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di saf pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama. Seperti orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja, ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu, merah, kuning, hijau, biru ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata, ada Quran tafsir per ayat, ada Quran sejarah. Jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak, tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan, hafal Quran, hafalannya bukan hanya sekedar 3 qul, tambah surat paling favorit Inna A'taina. Ya, artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak Nabi tidak beriman, paman Nabi tidak beriman, istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia, dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustadz murtad. Ada nggak? Ada. Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa? Hidayah. Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majelis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majelis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya? Hidayah. Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara-saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah?
Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama, apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama. Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang muslim.